Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru tajlibu rizki al-hadith. Para hadirin pemirsa, khususnya para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni, kalian sekarang berada di rumah masing-masing dan para alumni berada di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah, mendapatkan lindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu minggu yang lalu kita membahas tentang taubat, hubungan dengan masalah kehidupan manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Kesalahan itu adalah sesuatu hal yang justru menjadikan orang nanti akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Jangan-jangan di dunia pun juga bagian dari sanksi Allah itu sudah bisa dirasakan orang yang berbuat dosa. Maka jalan keluarnya supaya kita tidak terkena sanksi Allah ini. Karena tidak mungkin kalau kita manusia itu menutup diri tidak berbuat dosa. Pasti kita akan tergelincir dalam sekecil apapun kesalahan. Mungkin kita seorang diri, tapi hati kita kan bisa saja berbuat salah. Mungkin kita tidak berkomunikasi dengan halayak banyak, tapi kan i'tikad kita mungkin ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita ini sebetulnya sangat rentang sekali berbuat kesalahan. Makanya ulama mengatakan al-insan itu diambil dari kata nisyan. Sehingga ada yang menyimpulkan maksumnyal insan illa linisyani. Tidak semata-mata dikatakan, disebutkan sebagai istilah atau nama insan karena suka nisyan. Maka jangan mengaku bahwa aku orang yang bersih, nggak ada. Itu hanya Nabi dan Rasul. Kalau manusia biasa kayak kita ini, itu berpotensi kita berbuat salah, berbuat dosa. Maka Rasulullah mengatakan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Itu berarti memang manusia itu sangat akrab sekali dengan yang namanya dosa atau salah. Nah, yang jelas kita carilah solusi yang terbaik itu dengan cara tobat. Tobat itu sudah kemarin kita sampaikan, tobat itu ada syaratnya. Ada 4 syaratnya. Kemarin baru 1. 1 itu adalah anadam. Kalau tobat itu yang sungguhnya tobat harus ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah anadam. Nadam itu artinya dia menyesal. Jadi kalau kita berbuat salah terus kita menyesal, itu bagian dari tobat kita. Kalau kita berbuat salah, malah bangga, wah itu sampai kapanpun berarti dia tidak pernah bertobat kepada Allah. Sedangkan dosa itu lambat laun kalau dosa tidak ditobati kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, itu akan berbahaya kepada mental kita, kepada kesolehan kita. Sehingga gara-gara berbuat dosa dan tidak pernah bertobat kepada Allah, akhirnya menimbulkan hatinya keras, hatinya arogan, hatinya tertutup. Sampai kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa terjadi itu? Karena hatinya kalau sudah tertutup, rapat sekali dia, kupingnya, matanya, tidak buta, tidak tuli, tapi tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Hatinya juga tidak bisa memandang mana ini yang
hak, mana yang batil. Karena hatinya sudah tertutup. Kalaupun diberitahu tentang yang benar, tentang yang menyelamatkan, tentang yang terbaik, tentang maslahat manfaat, dia tidak mau terima itu. Karena yang ada pada dirinya adalah nafsunya. Apa yang baik menurut dia, itu yang dia lakukan. Nah, sehingga dengan demikian, kita yang pertama menyadari kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari berbuat salah. Nah, pengakuan kita merasakan bahwa kita seringkali berbuat salah, itu pun sudah poin bagi kita. Karena dari situlah biasanya orang akan sadar kepada dirinya, sadar akan kesalahannya. Maka dengan demikian, kalau orang yang ahli orang baik itu adalah orang yang senantiasa mengenang kesalahannya. Orang yang baik itu cirinya yang kedua melupakan kebaikannya. Yang ketiga, dia melihat materi itu ke bawah, tidak ke atas. Kalau melihat materi ke atas, dia gak bakal pernah bersyukur kepada Allah. Kalau dia lihat ke bawah, apapun yang ada pada diri kita, kalau kita lihat ke bawah, pasti dia akan mau bersyukur kepada Allah. Jadi ciri orang yang baik itu diantaranya adalah suka mengenang dosa. Nah, kalau sudah dikenang dosa, pasti paling tidak dia terpanggil untuk bertobat kepada Allah, untuk mohon ampun kepada Allah. Itulah hikmahnya orang yang senantiasa ingat kepada kesalahannya. Bayangkan kalau orang tidak ingat kepada kesalahannya, pasti dia celakanya dia menganggap bahwa dia tidak pernah berbuat salah, sehingga akhirnya salah lagi. Kenapa? Semuanya dia tidak pernah merasa dosa. Salah lagi, dia merasa dia salah. Akhirnya salah lagi, terus salah. Tapi kalau dia berbuat salah, sadar, lu salah nih. Apalagi kalau sudah tadi menyesal. Nah, penyesalan terhadap kesalahan itu adalah tobat di antaranya. Jadi kita berbuat salah, jangan sekali-kali kita bangga dengan kesalahan kita. Jangan sampai kita membanggakan diri karena berbuat salah, berbuat dosa, diabadikan bahkan. Masya Allah, itu kan keliru itu. Nah, kalau kita berbuat dosa, yang pertama ingin bersih dari dosa kita, menyesal. Aduh, nyesal aku berbuat ini. Maksudnya hanya akal itu, hanya akal aku. Nah, kalau yang kedua adalah al-iqlah. Al-iqlah itu bahasanya al-azmu ala tarkihi. Dia mempunyai i'tikad akan berhenti, tidak akan mengulang kembali. Dia bisa kapok aku. Nah, di hati ada rasa kapok itu dan punya i'tikad tidak akan mengulang kembali perbuatan salah itu, maka berarti dia sudah memiliki syarat kedua dalam bertobat kepada Allah. Al-iqlah itu dia mempunyai i'tikad tidak akan kembali lagi. Luar biasa. Jadi kalau ada orang berbuat salah, kembali lagi, maka itu tobatnya kayak tobat apa itu? Bolehlah kita berusaha sekuat tenaga. Kalau kita mau bertobat, yang ada dalam hati kita, diantaranya yang ini adalah kita tidak akan mengulang kembali. Saya yakin kalau kita sudah niat tidak akan kembali lagi, insya Allah dia nggak bakal kembali lagi pada kesalahan yang kedua kalinya. Yang ketiga adalah al-ibdal. Al-ibdal itu adalah menebus, mengganti. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat amal soleh, itu menggantinya. Maka kalau ada orang yang insaf, itu berarti berhenti dari perbuatan salahnya karena dia menyesal. Kedua, dia mempunyai i'tikad tidak akan mengulang kembali kesalahannya, sehingga dia berhenti dan tidak mengulang kembali. Yang ketiga, dia menggantinya. Aduh, kalau sudah rumasa aku deh banyak dosa nih, aku akan banyak amal sekarang. Pupurihan dulu aku yang ada dosa mulu, sekarang mau berbuat amal soleh. Nah, ini ada tobat yang ketiga syaratnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, apabila engkau berbuat salah, cepatlah berbuat amal soleh. Tamhuha, biar impas. Tamhuha, biar terhapuskan amal salahnya. Kan luar biasa. Jadi dengan amal soleh, amal salahnya bisa diimbangi. Maka ada ayat yang menerangkan bahwa innal hasanati yudhibnas sayyiati, bahwa amal soleh itu akan menghapus
segala kesalahan. Maksudnya salah dan soleh nanti kalau digabungkan, nah kalau dia salahnya 10, solehnya 20, itu masih impas dia. Atau sama-sama salah 10, soleh 10, ya rata lah, mendingan. Nah, jadi dengan demikian bahwa kita harus senantiasa berusaha menyadarkan diri bahwa aku ini banyak salahnya, aku tuh sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Sehingga kalaupun kita benar-benar terasa ada kesalahan, kenanglah dia. Setelah dikenang, nanti dia akan sadar bahwa ini kesalahan yang akan membawa malapetaka bagi hidupnya dunia dan akhirat, sehingga bertobat. Setelah tobat tadi, yang ketiga adalah dia mengimbangi kesalahannya dengan amal soleh. Jika orang insaf itu berhenti dari perbuatan salahnya, tidak mengulang kembali, dan dia sekarang jadi ketuanya amal solehnya ketua. Dulu yang rajin amal salahnya, sekarang amal salahnya berhenti, yang ada sekarang amal solehnya. Itu karena orang yang tobat. Nah, setelah dia banyak amal solehnya, insya Allah amal soleh ini akan bisa mengimbangi. Kalau misalnya ini matamhuha, bisa menghapus bahkan amal-amal salah. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sungguhnya amal soleh bisa menghapuskan amal-amal salah atau dosa-dosa dari amal salah. Nah, jadi betapa untungnya orang yang beramal soleh, sehingga amal salahnya bisa diimbangi dengan amal kesolehannya. Yang masalah ini sudah salah mulu, kemudian tidak pernah berbuat amal soleh, ini masalah. Sudah tidak pernah berbuat amal soleh, malah dosanya terus-menerus dilakukan. Kalau berbuat amal soleh, berbuat amal salah, nanti akan dilihat mana yang paling berat bobotnya. Ya kalau ada amal soleh yang terbaik, amal salahnya mungkin lebih ringan lagi, masih ada kemungkinan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang parah itu amal solehnya lebih ringan, amal salah lebih berat. Tapi tidak boleh begini, nanti aku berbuat dosa, tenang aja nanti yang nanti akan aku amal soleh aja dah buat mengimbanginya. Nggak boleh itu, dosa nggak boleh disengaja begitu. Dosa kan kebelet istilahnya. Ya, khoto itu, nisyan itu. Ya, kalau sudah dosa diprogram, waduh nih ngeri juga nih, jangan-jangan orang nggak dimaafkan kalau udah dosa diprogram dulu, besok aku berbuat dosa, besok berbuat maksiat besok. Nah itu nggak boleh, itu berarti dia sudah meremehkan hukum Allah. Kemudian juga yang keempat adalah kalau ada hak adami harus islah. Misalnya ada harta orang lain kita kemakan oleh kita, atau orang lain pernah kita sakiti, salahnya kepada orang itu, bukan dengan Allah itu. Kita harus minta maaf situnya, minta maaf. Bagaimana kalau dia nggak mau memaafkan kita? Nggak apa-apa. Yang penting kita minta maaf, sudah selesai urusan kita. Nggak maafkan kita, sudah urusan dia dengan Allah. Jadi suka ada orang dimintai maaf kok nggak ngasih maaf, ya udah biarin aja. Udah kita udah bebas kita. Udah minta maaf kok, kalau nggak maafkan, ya udah urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita sudah minta maaf, ya menyadari kesalahannya, dan kita juga berubah menjadi orang yang baik-baik, gak ada yang memaafkan, urusan dia dengan Allah. Kita sudah selesai masalahnya. Nah, yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah istighfar. Doa itu istighfar. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaru. Bahkan wajib istighfar itu, karena diperintahkan oleh Allah tuh. Ya kalau kita nggak istighfar, kan mungkin dosa kita nggak ada dimaafkan oleh Allah. Istighfar di antara ada doa untuk jalan meminta ampun kepada Allah dari kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah itu nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah. Dia istighfarnya, kata sebuah riwayat, setiap malamnya 100 kali. Bayangkan 100 kali, nggak pernah berbuat salah 100 kali. Kalau kita, wah mungkin kita, kalaupun 1000 kita masih kurang tuh. Karena kita mah setiap saat, setiap detik, wah kita terus salah lagi, dosa lagi. Mungkin setiap kita bergerak ini sudah ngandung nilai-nilai dosa-dosa yang kita tidak tahu sebetulnya. Dosa dan tidaknya, hanya jelas kita namanya manusia mahadul khoto'i wan nisyan. Yang keluarnya adalah seringkalilah bertobat dengan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Manfaat istighfar, kalau orang beristighfar, kata Allah dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, maka mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak memberikan adab, berikan
bencana kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Yang hadis Rasulullah, al istighfaru tajlibu rizki. Istighfar itu narik rezeki. Nah, kenapa kok dari istighfar ini bisa narik rezeki? Jika kita kan usaha, kita kan dagang, kita kerja kita. Iya, hakikatnya rezeki datang dari Allah. Seringkali kita juga isi ikhtiar, kita usaha, kita bisnis, kan tidak selamanya untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Kenapa? Yang punya di situ Allah Ta'ala. Yang itu Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha saja. Nah, di dalam usaha kita banyak hal yang menghalangi kelancarannya. Di antaranya adalah dosa, kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Kok banyak orang yang durhaka juga, dia lancar usahanya, dia banyak duitnya. Itu Allah kasih, tapi jalannya bukan dari Rahman, tapi Allah kasih dengan cara, kata orang Sunda mah, nyungkun. Nih, makan loh sana. Oh, gitu kan. Jadi bukan dengan baik-baik dia. Allah memberikan dengan istilahnya istidraj. Istidraj. Dia memberi, tapi caranya adalah dia dengan tidak didasari keriduan. Bukan dari rahmat, tapi dia ngasih, tapi dia murka. Kata orang Sunda mah, nyungkun tah, heg tah kumaneh kadinya. Beakeun kabeh tah itu. Jadi dengan demikian bahwa orang itu tidak lepas berbuat salah. Yang keluarnya tobat. Doa minimal istighfar. Orang yang beristighfar tadi oleh Allah akan diselamatkan. Yang kedua, orang istighfar itu akan dilapangkan rezekinya. Kenapa? Sebab dosa-dosa yang menghalangi kelancaran usaha kita, yang menghalangi datang rezeki kita, ini rezeki yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang penuh dengan ridho Allah, dihalangi atau terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka setelah kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dimaafkan oleh dosanya, sehingga penghalangnya tidak ada. Malah kita berusaha itu seringkali sukses, kelar, lancar, karena tidak ada hambatan. Kalau kita ada dosanya, dosa inilah yang menghambat kepada kelancaran usaha kita, ikhtiar kita, kasab kita, berbagai cara yang kita lakukan. Seringkali kepentok mulu. Kenapa? Di sana ada dosa-dosa yang belum ditermakan oleh Allah. Dosa-dosa yang memang terlupakan kadang-kadang. Nah, jadi kita harus senantiasa ingat kepada dosa. Kalau ada anekdot yang mengatakan ada seorang ke surga gara-gara dosa, itu kan kalau enggak bilang mustahil, ya masa iya sih ke surga pakai dosa. Bukan itu masalahnya. Dia berbuat dosa, tapi dia mengenang dosanya. Sehingga setiap saat dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Istighfarnya terus-terusan tuh. Istighfar terus-terusan. Sampai mungkin dia baru seminggu istighfarnya sudah dimaafkan dosanya oleh Allah, tapi di istighfarnya seumur hidupnya tidak pernah berhenti. Maka istighfar selebihnya adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Berarti kita istighfar itu niatilah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rasa beribadah karena Allah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kepada Allah, karena Allah Dat yang maha banyak ampunannya. Allah Dat yang sangat gemar sekali mengampuni dosa-dosa hambanya. Luar biasa. Jadi makanya kita jangan sampai melupakan kesalahan. Kalau sudah dilupakan, dia nggak bakalan bertobat, dia nggak bakalan beristighfar. Kenapa? Lupa dia, seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah. Ini masalah dalam kehidupan. Lebih baik kita merasa bersalah dengan bertobat. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada salah kita, dengan tobat kita, istighfar kita, doa kita dimaafkan oleh Allah. Kalau kita tidak berbuat salah, mudah-mudahan istighfar kita menjadikan pahala, menjadikan amal soleh kita kepada Allah. Semua amal soleh tidak yang sia-sia. Sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semua tidak yang sia-sia.
Apalagi kita secara umum perbuatan amal soleh itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min zakarin aw unta fahuwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan dalam keadaan beriman, Allah memberikan kehidupan yang baik. Jadi judulnya amal soleh, maka nanti hasilnya kehidupan yang baik. Di mana? Insya Allah dunia akhirat. Makanya kita jangan sampai lengah karena gara-gara kesibukan yang kita bikin sendiri sehingga kita tekor dalam amal soleh. Sudah amal soleh tekor, kita banyak dosa, juga tekor istighfarnya, tekor bertobatnya kepada Allah. Maka dosanya numpuk, amal solehnya gak ada, maka akhirnya dia akan terpuruk hidupnya dunia akhirat, nauzubillah. Hadirin para santri khususnya dan para alumni dan pemirsa yang berada, alhamdulillah. Jadi yang jelas bahwa kita harus sadar dalam kehidupan kita sehari ini tidak lepas dari berbuat kesalahan. Itu pertama poinnya, sadar. Kedua, saat kesalahan harus bertobat kepada Allah dengan cara menyesal. Yang kedua, dengan cara mempunyai itikad tidak akan mengulang kembali. Dan ketiga, menggantinya dengan amal-amal kebajikan. Nah, selanjutnya kalau hak adami, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan jadi masalah di hari kiamat. Ditagih kita oleh mereka. Jadi kita punya urusan dengan orang lain belum islah, pada kita yang salahnya, kita nanti dituntut di hadapan Allah. Kita harus mengganti kedoliman kita kepada yang lain, kita kepada yang lain dengan amal kita diberikan kepada orang lain. Eman-eman kan, sayang banget itu. Kata orang Jawa eman-eman, kata orang Sunda mah lebar, sayang sekali itu. Nah, kemudian setelah itu ada akhirnya beristighfar kepada Allah. Manfaat istighfar itu adalah yang pertama ibadah karena perintah oleh Allah. Yang kedua, insya Allah bakal dimaafkan dosanya. Yang selanjutnya, dengan istighfar Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beristighfar. Yang selanjutnya lagi, dengan istighfar insya Allah rezeki kita murah, rezeki kita gampang. Karena penghalangnya dosa itu kalau bertobat dimaafkan oleh Allah, segalanya bakal mendapatkan kelancaran. Mudah-mudahan kita semua dan usia para santri diberikan oleh Allah segala kemudahan, kelancaran dalam meraih apapun yang kita inginkan, terutama hal-hal yang terbaik bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.